Isu utama yang menjadi muatan demokrasi adalah persoalan saling menghargai eksistensi atau keberadaan. Rasa ingin dihargai adalah kebutuhan alamiah atau fitrah manusia. Manusia dari suku bangsa apapun memiliki rasa itu. Teman-teman kita di sekolah mempunyai hak untuk dihargai. Bapak dan ibu guru, orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar kita juga mempunyai hak untuk dihargai dan dihormati. Yang lebih muda harus menghormati yang tua, dan yang lebih tua diperintahkan untuk menyayangi yang muda. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak pula mengerti hak seorang yang alim. Hadis riwayat Ahmad. Tahukah kalian, menurut pandangan para pakar, pemerintahan yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin merupakan pemerintahan yang paling demokratis yang pernah ada di dunia, dengan piagam Madinah sebagai acuan dan menata hubungan antar warga masyarakat. Pada masa itu, semua elemen masyarakat mendapat pengakuan dan penghormatan yang setara. Keragaman terlihat dalam setiap penciptaan, binatang dan tumbuhan, hal gaib dan hal nyata. Keragaman juga terjadi baik pada pemahaman, ide, pemikiran, doktrin-doktrin, kecenderungan-kecenderungan maupun ras, jenis kelamin, bahasa, suku, bangsa, negara, agama dan sebagainya. Keragaman pemahaman akan semakin heterogen seiring dengan kian kompleksnya permasalahan dalam kehidupan. Disinilah diperlukan perubahan cara pandang kita terhadap orang lain atau kelompok lain yang secara kebetulan berbeda. Islam telah memberikan sinyal bagaimana kaum muslimin menyelesaikan perbedaan dengan bermusyawarah dalam segala urusan. Perhatikan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selama ini demokrasi diidentikan dengan syura dalam Islam karena adanya titik persamaan di antara keduanya. Untuk melihat lebih jelas titik persamaan tersebut, kita akan membahas tentang demokrasi dan syura. Demokrasi. Secara kebahasaan, demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari definisi ini dapat kita pahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Secara historis, istilah demokrasi memang berasal dari barat, namun jika melihat dari sisi makna, kandungan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara universal, umum tanpa batas agama maupun etnis. Surah. Menurut bahasa dalam kamus Mu'jam Muqayyis Al-Lugha, surah memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi surah. Di antara mereka adalah 1. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran mendefinisikan surah sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta surah. 2. Ibnu
Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta surahnya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. 3. Sedangkan definisi surah yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer dalam As-Surah fi Zilli Nizami Al-Hukm Al-Islami di antaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Persamaan antara demokrasi dan syuro. Dari beberapa definisi syuro dan demokrasi yang kita bahas, dapat dilihat bahwa syuro hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tiran, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Secara tegas, demokrasi bermain pada wilayah politik. Jika demikian halnya, maka pada satu sisi syuro merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung demokrasi. Pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Musyawarah termasuk salah satu kebiasaan orang yang beriman. Hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, terutama dalam hal-hal yang memang perlu dimusyawarahkan. Misalnya hal yang sangat penting, sesuatu yang ada hubungannya dengan orang banyak atau masyarakat, pengambilan keputusan dan lain-lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah menjadi sangat penting karena 1. Permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahas orang yang ahli. 2. Akan menjadi kesepahaman dalam bertindak. 3. Menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. 4. Melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. 5. Berlatih menghargai pendapat orang lain. Manfaat demokrasi. 1. Melatih untuk menyuarakan pendapat atau ide. 2. Masalah dapat segera terpecahkan. 3. Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan. 4. Hasil keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak. 5. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda. 6. Adanya kebersamaan. 7. Dapat mengambil kesimpulan yang benar. 8. Mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan. 9. Menghindari celaan. 10. Menciptakan stabilitas emosi.